Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara Sabi, saya Jumat Pahing, kenapa ya ucapan saya yang jelek-jelek seperti nyumpahi orang ketika saya sakit hati itu sering terjadi. Yaitu Anda menggunakan kekuatan rasa, tapi jalurnya jalur sesat, jalur kiri ya. Nah, setiap orang pun juga punya kemampuan itu gitu loh ya. Itu basic dasar ya. Kalau Anda ingin jadi dukun sihir, dukun teluh, dukun santet, ya Anda harus bisa seperti Anda itu ya. Ngomong sing elek kejadian. Kan seperti itu toh. Dukun sihir itu kan itu. Ngomong elek kejadian. Basic orang yang orang yang menjadi dukun sihir, dukun teluh, dukun santet itu pasti pernah disakiti, ya, pernah didalimi, ya, sehingga api amarahnya di dalam dirinya itu melebihi iblis, ya, sehingga kekuatan cipto rasa karsonya dia gunakan untuk sisi yang negatif, ya. Nah, akhirnya apa? Ketika ada orang minta bantuan, Pak, ini tolong disantet itu, supaya dia itu sakit-sakitan gitu. Nah, dia munculkan emosi yang ada di dalam dirinya itu dia munculkan. Akhirnya dia berpikir negatif, ya, menggunakan pikiran yang negatif, menggunakan rasa yang negatif, visualisasi dengan media-media. Akhirnya kejadian. Ya. Manusia itu punya potensi dua itu ya. Itu basic dasarnya. Biasanya hal itu terjadi ketika kita tersakiti gitu ya. Nah, Tuhan kan pernah berkata ya, bahwasanya doa orang terzalimi itu tidak akan ditolak gitu loh ya. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Karena kondisi Anda itu menggunakan rasa. Ya, menggunakan rasa sehingga cipta itu terjadi, tapi dalam kondisi yang negatif. Loh, ini pernah saya alami ya teman-teman ya. Ya, pernah saya alami ya. Ya, jadi tidak sampai berkata, oh kamu celaka itu enggak. Ya, kamu celaka itu enggak. Saya hanya protes sama Tuhan ya, Tuhan kenapa kok saya diginikan gitu. Itu sampai saya tidak berkata-kata, tapi tidak ada kata-kata keluar ya dari batin, dari apa, kata-kata Anda tahu tak ngomong di dalam batin itu ya, atau dengan ucapan itu tidak keluar, saking loro hati gitu ya. Pada saat itu nyesek ya, ibarat nyawa itu terhenti sesaat di saat itu gitu. Nah, apa yang terjadi 30 menit ya, dari kejadian itu ya, orangnya ini tabrak truk ya, patah 3, kakinya itu patah 3. Nah, sampai sekarang itu rasa bersalah saya itu masih kerasa gitu. Sampai saya ceritain gitu. Itu kan menunjukkan bahwasanya saya tidak bisa melupakan itu. Padahal ya, setelah kejadian itu ya, saya datang ya ke rumah sakitnya ya, saya datang katakanlah 1 minggu ya, sudah siuman loh, 1 minggu itu ke rumahnya untuk minta maaf itu ya, saya akan bertanggung jawab itu. Itu teman-teman, rasa bersalah itu sangat luar biasa, menyiksa saya gitu ya. Jadi kalau bisa itu jangan dikendalikan ya. Ketika Anda mengalami kondisi tersakiti, terdalim, ndonga sing apik, misalkan Anda disakiti, didalim, ya Tuhan, berilah saya mobil ya. Ya Tuhan, berilah saya pekerjaan, berilah saya usaha, berilah saya sawah gitu, dialihkan gitu. Karena kalau Anda katakanlah melakukan nyumpai yang jelek ya, apalagi kalau polanya seperti yang saya lakukan itu ya. Yang saya lakukan itu ya, tidak ada kata-kata wis ya, tidak ada kata-kata kamu celaka, dan ya, ada sebuah rasa sakit yang katakanlah itu di dada itu sesek, nyesek di dada ya. Baru 30 menit dapat kabar
kecelakaan. Anaknya sekarang sudah meninggal dunia. Ya, Anda tahu kenapa? Ya, kena penyakit apa? Meninggal dunia anaknya. Ya, tapi rasa bersalah saya ya, sampai sekarang itu masih kerasa. Kenapa kok harus ketemu gitu loh? Loh ya, kenapa kok kamu menyakiti saya gitu? Padahal saya baik dengan kamu gitu. Apa sih tidak tak turuti? Ya, itu teman-teman. Itu kejadian fakta ini tahun 9 berapa itu? 96 97. Sudah berapa tahun sekarang? Sudah 20 tahun lebih. Ya, itu masih kerasa. Ya itu sebuah penyesalan, ya itu sebuah dosa penyesalan yang mungkin saya akan bawa sampai seumur hidup saya. Ya, padahal saya sudah minta maaf loh ya. Loh ya, saya kejadian itu, misalkan saya pegel itu ya, pegel terus kan ya. Nggak mungkin saya kesana salamu dewi gitu ya. Salamu dewi kamu menyakiti saya gitu. Tapi kenyataannya apa? Saya datang minta maaf ke sana ya. Dia acuh ya kepada saya acuh ya. 1 minggu ya, 2 minggu saya datang lagi ya. Dia yang minta maaf ya, kembali ya, dia yang minta maaf sama saya. Ya. 1 bulan saya datang, saya tak tanggung jawab kamu wes. Ternyata apa? Dia tidak mau ya, mungkin karena merasa bersalah gitu. Ya itulah terjadi. Ya, itulah kekuatan cipta rasa karsa. Ya, manusia itu bisa kun fayakun itu seperti itu. Ya. Ketika cipta rasa karsa itu jadi satu. Ya, sekalipun dalam kondisi negatif. Ada negatif, ada positif. Ketika negatif ada konsekuensinya. Ketika positif tidak ada konsekuensinya. Ya. Makanya kita harus bisa mengendalikan. Nah, di balik semua itu kan pelajaran bagi saya gitu. Ya, ketika kita tersakiti ya kita harus bisa mengendalikan diri. Karena pada dasarnya orang yang menyakiti kita, ya teman-teman Jumat Pagi itu pun juga pasti akan celaka kok itu. Tanpa kita harus tumpahi, tanpa harus kita mengotori. Nah, itu juga terbukti. Saya berkali-kali ya teman-teman dari kejadian itu tahun 96 97 itu. Ada lagi yang menyakiti, tapi saya ngempet, tidak muncul kata-kata ya, atau batin atau rasa yang jelek. Ya itu Tuhan itu juga memberikan karma ya, terhadap orang yang menyakiti saya. Tahun berapa itu? 2007, 10 tahun lagi ya. Ada kasus yang sama, 2007. Ya 2007. Saya tersakiti, 2015 karma muncul. Karma itu berlaku. Itu juga kasihan gitu. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, semoga sedikit pemahaman ini ya bisa menambah wawasan Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.